Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para akhwat, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini sangat penting bagi para ibu-ibu sekalian, yaitu bagaimana bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dan ini tentu terkait dengan kebahagiaan kita di dunia maupun terlebih lagi di akhirat. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai kitab untuk mendatangkan kebahagiaan. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, agar kau sengsara. Tidak. Tapi sebaliknya itu, agar engkau bahagia. Siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mengamalkan Al-Quran, maka dia akan meraih kebahagiaan. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kewanitaan dalam Al-Quran, terutama terkhususkan terkait dengan akhlak, ya, tentang adab dan akhlak, ya, maka semuanya kembali kepada wanita yang salehah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan seorang wanita, Allah tidak meninjau dari sisi fisiknya, dari sisi posturnya, ya. Tidak, ya, tapi yang Allah tinjau adalah dari sisi kesolehannya. Ya, kesolehannya. Dan ini sudah ditekankan dalam hadis, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak melihat pada paras kalian, fisik kalian, tetapi yang Allah lihatlah kepada hati kalian dan juga amal kalian, ya. Ini penting untuk kita ingatkan kepada para wanita dan para ibu-ibu, karena sifat wanita punya perhatian besar terhadap penampilan fisik, ya. Namanya wanita suka berhias, suka dipuji, suka tidak enak kalau penampilannya tidak bagus. Itu sifat wanita biasa seperti itu. Dia perhatian terhadap penampilannya, perhatian terhadap bajunya, kemudian warna sepatunya, warna sendalnya, mungkin perhatian terhadap tasnya, ya. Manusiawi, dan itu sifat wanita, ya. Tetapi ingat, itu semua bukan barometer penilaian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat pada hal tersebut, ya. Ya. Yang Allah lihat adalah ketakwaan dan kesolehan. Ya. Makanya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ada amal, ada hati. Ini perlu kita ingatkan juga, karena sebagian wanita-wanita yang malas beramal, yang mungkin dia bermaksiat kepada Rabbul Alamin dengan membuka auratnya, dengan berjalan ke sana kemari, mereka sering berhujah untuk mengejek wanita-wanita yang berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah. Kata mereka, yang penting adalah hati, ya. Jilbabkan hatimu sebelum kau jilbabkan tubuhmu, ya. Sehingga mereka dengan ucapan seperti itu, mereka bebas tidak berjilbab, ya. Sehingga mereka berdalih dengan yang penting hati, amal tidak diperhatikan. Padahal dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, "Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Allah melihat kepada hati dan kepada amal kalian. Dan sebagaimana kita tahu, amal adalah cerminan daripada hati. Amal itulah menggambarkan isi hati. Ini suatu yang sangat logis dan sangat wajar, ya. Kalau orang hatinya busuk, maka dia omongannya busuk, amalannya juga busuk, ya. Tapi kalau hatinya baik, akan terlihat dari tutur katanya, dari amal perbuatannya, dari ketaatannya kepada Rabbul Alamin, dari ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wanita salehah berusaha memperhatikan hati dan amalnya. Dua-dua diperhatikan. Diperhatikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, menggandengkan
wanita muslimah dengan lelaki muslim ya dalam Al-Qur'an. Artinya bagi Allah wanita muslimah dan lelaki muslim ya sama-sama berhak mendapatkan surga, sama-sama berhak untuk dimuliakan. Ya, sama ya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat", sesungguhnya lelaki-lelaki muslim dan wanita-wanita muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, lelaki-lelaki mukmin dan para wanita mukminah. Wal qanitina wal qanitat, lelaki-lelaki yang taat dan wanita-wanita yang taat. Was shadiqina was shadiqat, lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Was sabirina was sabirat, lelaki-lelaki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, lelaki-lelaki yang khusyuk dan wanita-wanita juga yang khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, para lelaki yang suka bersedekah dan para wanita yang suka bersedekah. Was-shaimini was-shaimat, para lelaki yang suka berpuasa. Was-shaimat, para wanita yang juga suka berpuasa. Wal hafizina furujahum, dan para lelaki yang menjaga kemaluan mereka. Wal hafizat, dan juga para wanita yang menjaga kemaluan mereka. Wadz-dzakirina Allaha katsiran, para lelaki yang banyak mengingat Allah. Wadz-dzakirat, para wanita juga yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka dalam amal saleh tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya berhak untuk beribadah. Sebagaimana lelaki bisa taat, wanita juga dianjurkan untuk taat. Laki bersedekah, wanita juga bersedekah. Laki puasa, wanita juga berpuasa. Ya. Secara umum tidak ada beda di sisi Allah laki-laki dengan wanita. Makanya Allah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, siapa aja yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia ya. Jadi ini para ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kasih mukadimah tentang pentingnya perhatian terhadap hati dan amal, jangan terpedaya dengan penampilan. Bukan berarti wanita tidak berpenampilan, dia berpenampilan, dia memperindah dirinya untuk suaminya. Kalau bertemu dengan temannya juga yang rapi, kita bukan mengajari wanita untuk tidak rapi, enggak. Kerapian juga Allah sukai, innallaha jamal yuhibbul jamal ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah indah dan suka Allah dengan keindahan. Tetapi jangan sampai terlalu fokus kepada penampilan zahir, ya, penampilan stylenya keren semuanya, tapi ternyata hati tidak dia perhatikan dan amal dia malas beribadah. Maka kita ingin mengenal dalam Al-Quran apa sih sifat-sifat wanita ya, sifat-sifat wanita, akhlak yang wanita yang bagaimana yang harus ditiru atau dilaksanakan oleh para ibu-ibu agar mereka selamat di akhirat, agar mereka bahagia di dunia dan selamat di akhirat ya. Saya katakan tadi bahwasanya intinya kembali kepada kesolehan. Makanya Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dan para wanita salihah qanitat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaib bima hafizallah, yang mereka menjaga ya hak-hak suami mereka ketika tidak berada di samping suami mereka dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah sebut adalah wanita salihah. Tapi kita akan sebut tentang beberapa akhlak yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kita tidak akan sebut semuanya karena terlalu banyak. Tapi ini akhlak keseharian yang mungkin perlu kita perhatikan karena kita berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan teman, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan anak, ya, berinteraksi dengan lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram. Maka secara garis besar ada akhlak-akhlak utama yang Allah sebut dalam Al-Quran, adab ya, seorang wanita yang hendaknya diikuti ya oleh para wanita muslimah sehingga dia benar-benar menjalankan akhlak Al-Quran. Akhlak umum ya, ada akhlak umum. Tadi sudah kita sebutkan ya. Al-Quran menyebutkan secara umum dan secara detail ya akhlak wanita muslimah dalam Al-Quran. Terkadang disebutkan secara umum, secara global, dan kadang secara detail ya.
detail per akhlak ya. Secara global, contohnya tadi yang kita sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 tadi ya. Surat Al-Ahzab Innal muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat ya. Di situ ada al-muslimat, ada al-mu'minat, ada al-qanitat, dan ada as-sadiqat, banyak ya, sadiqat dan lain-lain ya. Semuanya kaum wanita muslimah, al-mu'minat, al-qanitat. Seperti juga dalam surat At-Tahrim misalnya. Surat At-Tahrim kalau tidak salah ayat 5 tadi ya. Saya kalau nggak saya lihat ketika Allah menyebutkan tentang istri-istri Nabi, Allah menegur istri-istri Nabi karena mereka melakukan kesalahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi adalah sosok yang penting bagi dunia ini ya. Istri-istrinya harus berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina umat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kata Allah, jika Rasulullah SAW menceraikan kalian, maka Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Yang istri-istri tersebut sifat-sifatnya muslimatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Ini contoh akhlak global. Anda ingin tahu wanita muslimah, wanita yang salehah seperti ini, yang merupakan sifat utama untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berusaha meniru para ibu-ibu. Muslimat, tunduk. Muslimat maksudnya Islam, kata para ulama maksudnya tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qanitat, muslimat ini tunduk kepada perintah Allah. Tidak ngeyel. Tunduk apa yang Allah berikan, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan tunduk. Qanitat al-mudawamah ala ta'ah. Itu kuat dalam beribadah. Apa namanya? Taat ya. Kalau beribadah lama ya, lama dalam beribadah, tidak buru-buru. Tenang, lama dalam ibadah. Taibat, sering bertobat. Dia berbuat salah di siang hari, dia bertobat. Mungkin dia bertobat di sore hari. Dia berbuat salah sore hari, bertobat di malam hari. Tidak menunda tobat. Dia sadar bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan, dirinya penuh kesalahan. Dan wanita mungkin saja melakukan dosa dari banyak sisi. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya kepada suami, dosa kepada anak-anak, kepada orang tua. Sering bertobat, tidak merasa dirinya sempurna, jarang istighfar, enggak. Wanita salehah itu sering bertobat, taibat, sering bertobat, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dirinya penuh dengan kekurangan. Abidat, rajin beribadah. Rajin ibadah. Di sini digabungkan antara qanitat, dia rajin ibadah. Kalau sudah ibadah, tenang dalam ibadah. Kalau baca Quran tenang. Salat tenang, tidak buru-buru, ya, tidak gerasa-gerusu dalam beribadah, ya. Ya. Saihat ini ada beberapa tafsiran, ada yang mengatakan maksudnya berpuasa. Ada yang mengatakan zahibat ila taatillah. Saihat artinya itu berjalan ya asalnya. Yaitu dia pergi kepada ketaatan kepada Allah, yaitu berjalan di bumi dalam rangka ketaatan. Ini secara umum artinya dia umrah, dia haji, dia pergi menjalankan perintah suaminya, pergi beli ngurusin anaknya, ngantar anaknya mungkin ke sekolah, mungkin banyak kegiatan yang semua kegiatannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Saihat. Bukan jalan-jalan untuk pamer auratnya, bukan jalan-jalan untuk macam-macam, enggak. Setiap dia keluar rumah dia punya tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menafsirkan saihat maksudnya rajin berpuasa. Ini contoh sifat-sifat para wanita secara global ya dalam surat tadi, surat Al-Ahzab, surat At-Tahrim. Contohnya juga surat An-Nisa ya, yang bareng sudah kita bahas secara khusus. Ya,
An-Nisa ayat kalau tidak salah ayat 35 kalau enggak salah 34 ayat 34. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitat." Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita salihat itu yang qanitat sudah kita jelaskan, yaitu taat kepada Allah, hafizat yaitu menjaga hak suami ketika tidak bersama suami. Bagaimana ketika suaminya sedang safar, dia jaga harga diri suami, dia tidak membongkar aib keluarga ketika suami tidak di rumah. Atau ketika dia tidak sedang bersama suami, mungkin dia lagi pergi ke mall, mungkin dia lagi pergi kemana, ketemu orang, meskipun suaminya nggak ada, dia tetap jaga, seakan-akan suaminya ada di sampingnya. Dia tidak ketawa-ketiwi sama suami orang, dia tidak ketawa-ketiwi sama lelaki yang bukan mahramnya, seakan-akan suaminya hadir di sampingnya. Dia tahu suaminya cemburu, dia tahu ya. Karena seperti dalam kisah ketika Nabi SAW lewat ketika itu Asma binti Abi Bakar sedang mengangkat sesuatu berjalan. Nabi suruh naik di atas tunggangan Nabi, tapi dia ingat fadzakartu ghairat Zubair. Aku ingat Zubair pencemburu. Sehingga dia enggak mau ya. Jadi meskipun suami tidak ada, dia merasa suaminya sedang hadir dan dia tidak ingin bermuka dua di hadapan suami. Kalau suaminya dia begini, kalau tidak ada suaminya dia begini ya. Sebagian wanita bermuka dua. Ada suaminya sepertinya soleha, begitu nggak ada suaminya dia ketawa ketiwi, bicara seenak, lepas, bebas ya. Tidak benar ya. Hafizatil ghaib, menjaga hak suami meskipun suami tidak ada. Ini adalah dari secara global tentu masih banyak ayat-ayat seperti ini mirip-mirip. Cuma ini saya sekedar sampel aja, bukan berarti pembatasan. Ada ayat-ayat tentunya yang menjelaskan seperti ini ya. Seperti tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh laki-laki maupun wanita dan dia dalam kondisi beriman, kami akan berikan dia kehidupan kebahagiaan di dunia dan kami akan balas dengan pembalasan yang terbaik di akhirat. Tapi kita ingin bicara sekarang sifat-sifat wanita dalam Al-Qur'an secara detail ya, detail. Seperti di antaranya sifat-sifat tersebut misalnya al-iffah. Al-iffah ini menjaga apa? Menjaga harga diri. Menjaga harga diri ya. Disegani oleh orang ya. Tundukkan pandangan ya. Tidak asal ngelihat. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan ya, untuk menundukkan pandangan, tundukkan pandangan. Ya. Allah mengatakan hukum wanita asal wanita melihat lelaki asalnya tidak mengapa, tetapi kalau ada syahwat yang tergerak atau ada terpesona maka dia harus tundukkan pandangan. Dan itu yang tahu cuma wanita itu sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal wanita melihat laki tidak bukan karena wajah lelaki bukan aurat. Makanya tidak pernah para ulama mengatakan laki harus pakai cadar, enggak ada. Wajah laki bukan aurat. Seorang boleh mandang lelaki, boleh mandang tapi dia tahu kalau dia ada ketertarikan dia harus tunduk. Kalau ada syahwat dia harus tunduk siapapun yang dia lihat. Allah mengatakan qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Suruh wanita untuk menundukkan pandangan. Bahkan kalau dia melihat misalnya wajah ustaz, misalnya dia tertarik dia harus tundukkan pandangan, dia enggak boleh lihat ya. Sementara kita lihat sekarang di dunia maya ya. Laki tampan beredar di sinetron, di ini, di anu ya, belum lagi K-pop dan macam-macamnya ya. Seorang terbiasa tundukkan pandangan dia, teruskan pandangan dia karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga harga diri. Ya, orang akan segan dengan dia ya, karena dia menundukkan pandangan, dia tidak obral pandangannya ya.
Ini contoh akhlak dalam pandangan dia. Seorang wanita berusaha dan dia kalaupun dia tidak bersyahwat, dia tundukkan itu lebih baik, ya, lebih baik, lebih untuk menjaga dirinya, ya, sehingga dia fokus melihat kepada suaminya, sehingga kecintaannya bisa fokus kepada suaminya. Di antara ciri-ciri bidadari di surga adalah mereka tidak memandang kecuali suaminya, seperti tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala, qasiratut tarf. Para bidadari mereka menundukkan pandangan. Di antara tafsiran itu adalah para wanita tidak pernah melihat lelaki lain, yang mereka lihat fokus hanyalah suami mereka, ya. Meskipun hukum asal wanita boleh melihat lelaki kalau tidak ada syahwat, tidak ada tergerak rasa suka dan yang lainnya boleh. Tetapi lebih baik dia tundukkan pandangan. Lebih baik dia tundukkan pandangan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian di antaranya misalnya al-haya. Rasa malu. Ini rasa malu, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dalam surat Al-Qasas kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika lari dari negeri Madian, dari negeri Mesir menuju negeri Madian, falamma warada Madian, tatkala walamma warada Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Nabi Musa mendapati sumber air yang ada di negeri Madian, dia mendapati banyak orang sedang mengambil air. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dia mendapati dua wanita tidak mau gabung, jadi tidak desak-desakan sama lelaki, tapi menahan kambing-kambing mereka. Nabi Musa bertanya, "Qala ma khatbukuma?" Kenapa kalian tidak mengambil air bersama para lelaki? Qalata la nusdirar ri'a. La naski hatta yusdirar ri'a. Kami tidak akan ambil air kecuali sampai para lelaki sudah pergi. Wa abuna syekhun kabir. Adapun ayah kami sudah sangat tua, ya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila. Kemudian Nabi Musa mengambil air buat mereka, kemudian dia pun bernaung di bawah pohon, kemudian berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku lapar ya Allah, berikanlah aku makanan. Sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Allah mengatakan, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ya. Datanglah salah satu dari wanita tersebut berjalan dengan malu-malu. Malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia bilang, wahai Musa, ayah kami mengundangmu untuk ke rumah untuk beri upah atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami. Tapi di sini perhatikan, faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Malu, ya. Berjalan dengan malu-malu. Ini sifat subhanallah ini dimiliki oleh seorang wanita. Malu. Malu terlihat sebagian auratnya, malu terlihat lengannya, dia malu. Malu terlihat wajahnya, dia malu, ya. Harusnya demikian, malu, ya. Ini sifat dasar wanita, ya. Sifat dasar wanita. Wanita malu, wanita yang terpuji, ya. Ya, tapi kondisi sekarang sebaliknya, kadang lelaki yang malu-malu, wanita tidak malu-malu, ya. Ya. Mau bicara, perempuan yang duluan bicara, kemudian santai, kalau ngomong laki-laki pada kumpul dia datang langsung masuk kemudian bicara. Laki-laki yang malu bicara sama dia sekarang, bukan wanita yang malu, tapi laki-laki yang malu. Ini kondisi sebagian wanita di zaman sekarang. Padahal wanita dianjurkan untuk memiliki sifat malu. Kalau memiliki sifat malu, dia akan terhalangi dari banyak kemungkaran, kan dia malu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, ya. Maka saya ingatkan pada para ibu-ibu, latih diri untuk memiliki sifat malu. Enggak enak, malu. Enggak enak ngomong langsung. Enggak enak, ya. Dan ajar anak-anak malu, ya. Malu sama tamu itu majelis laki-laki, om-om, malu. Diajarin, ya. Karena itu perlu dididik sejak sejak kecil, ya. Sejak kecil. Kita bukan seperti orang-orang barat yang menjadikan wanita bahan dagangan, barang dagangan. Lihat, wanita dijual di mana-mana. Semua iklan ada wanitanya. Ya. Mau iklan mobil, wanita. Mau iklan
pasta gigi wanita. Iklan apa saja, iklan motor juga wanita, iklan apa saja wanita. Karena wanita memang dijual jadi barang dagangan. Islam tidak mengajarkan itu sama sekali. Islam mengajarkan wanita malu ditempatkan pada posisi yang benar. Ya. Bukan barang murahan sebagaimana orang barat jadikan barang dagangan. Nah, iklan laki-laki enggak laku, iklan perempuan karena tahu orang semua senang lihat dengan wanita. Jadikan barang dagangan. Mau iklan apapun ya, gambarnya wanita gede, iklannya barangnya kecil. Ya. Semua, jadi kita tidak seperti itu. Islam benar-benar anti dengan hal tersebut. Islam memuliakan wanita. Di antara hal yang menjadikan wanita mulia, dia memiliki sifat malu. Dia memiliki sifat malu ya. Tapi inilah di antara sifat salah seorang dari dua anak wanita dari anak laki yang soleh yang ada di Madian. Dia ketemu Nabi Musa dalam kondisi malu. Bahkan disebutkan ketika Nabi Musa pun pergi ke rumah orang soleh tersebut, maka sang wanita tidak mau di depan, dia di belakang. Di belakang agar tidak dilihat oleh Nabi Musa. Dia enggak enak dilihat, coba berdua jalan kemudian wanita di depan, laki di belakang, akan lihat bagaimanapun gerakan ini, gerakan anunya ya. Gerakan ya, maka dia suruh Musa di depan, entah Nabi Musa yang suruh atau dia yang suruh, intinya terjadinya Musa jalan di depan, dia di belakang. Nanti kalau belok kiri dia lempar batu ke kanan. Kalau belok kiri dia lempar kerikil ke kiri, Nabi Musa belok kiri. Kalau lewat kanan dia lempar kerikil ke kanan sehingga Nabi Musa berjalan kanan. Sebagaimana disebut dalam buku tafsir. Bukan kemudian ngobrol di jalan, gimana kabar, gimana orang tuh enggak, ya. Enggak. Lihatlah bagaimana kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika dia harus menyusul suaminya Abu Salamah sudah terpisah selama setahun, akhirnya dia diantar oleh seorang laki musyrik. Tapi sifat malu itu ada. Laki musyrik ini tidak pernah ngobrol sama Ummu Salamah sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Perjalanan 450 kilo, tidak pernah ngobrol di tengah jalan. Dia antar, yang penting selamat ini Ummu Salamah. Dia tahu ini istri orang. Dan Ummu Salamah punya rasa malu. Sehingga kalau mau turun, ya maka dia turunkan onta, kemudian dia menjauh dulu. Menjauh dulu, baru sampai Ummu Salamah turun, kemudian baru singgah. Nanti kalau sudah waktunya melanjutkan perjalanan, dia berdirikan dulu onta, kemudian dia pergi jauh dulu supaya Ummu Salamah naik. Subhanallah. Tidak ada ngobrol di tengah jalan. Malu. Rasa malu, subhanallah. Ini lihat bagaimana Nabi Musa dengan wanita tersebut. Bukan kemudian ngobrol sana sini, Kita hidup di zaman orang tidak malu ya. Ya kita keluar sedikit ya, sekarang saya mau olahraga, saya main sepeda, udah lihat macam-macam. Orang nggak punya malu. Seandainya itu wanita kafirah ya mungkin wajar, wanita muslimah kadang. Ya mungkin mereka belum belajar, ya mungkin mereka baru dapat hidayah, baru hijrah. Tapi demikianlah sebagian wanita terlihat ininya, terlihat anunya, mereka tidak malu, bahkan bangga bisa terlihat bagian tubuhnya yang membuat fitnah, dia merasa bangga. Ya. Suka pamer dengan kecantikannya, suka pamer dengan kelebihannya. Tapi rasa malu di antaranya sifat yang Allah sebutkan juga tentang kisah wanita ini tadi sudah kita singgung, yaitu tidak ikhtilat. Sebisa mungkin tidak ikhtilat. Ya. Tadi dalam surat Al-Qasas tadi, ya. Qalata, kata Allah, qalata la nasqi hatta yusdir ri'a. Abuna Syekhun Kabir. Nabi Musa bertanya, kenapa kalian tidak ambil air? Mereka berdua menjawab, kami tidak ambil air untuk kambing-kambing kami hingga para lelaki pergi. Ini adalah lanjutan dari rasa malu. Sehingga ya udah laki-laki pergi baru kami ambil air. Tidak ingin campur-campur sana laki-laki dengan perempuan. Ya. Kemudian di antara sifat wanita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga misalnya tidak mendayu-dayu dalam berbicara. Berbicara hendaknya dengan kata-kata yang jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhdha'na bil qaul." Fayatma alladhi
fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menundukkan suara kalian. Bicara yang wajar, bukan teriak-teriak juga, bicara yang wajar. Ya gimana akhi? Gimana ustaz? Bukannya ustaz kamu enggak. Enggak boleh. Mana akhi? Enggak boleh, bicara biasa aja ya. Fayat ma'alladzi fi qalbi marad. Khawatir ada orang namanya orang berbeda-beda. Maka Allah menutup segala namanya orang berbeda-beda. Ada orang lelaki yang mungkin dengan suara lembut tersebut dia langsung bisa tergerak syahwatnya atau dia bisa tergoda, bisa jadi. Kita tidak tahu ya. Wanita bisa menggoda dari segala sisi ya. Terpesona dengan suaranya ya. Bisa jadi. Sebagai wanita kalau bicara luar biasa ya. Benar-benar bikin penasaran nih siapa pemilik suara ini. Ya, kita bicara bisa saja orang terfitnah dari suaranya ya. Apalagi langsung hadir di depan. Maka seorang berbicara yang wajar. Fala takhdha'na bil qaul. Maka jangan lembut-lembutkan suara tapi bicara yang wajar. Fayat ma'alladzi fi qalbi marad, sehingga orang yang ada penyakitnya akan punya keinginan. Wa qulna qawlan ma'rufa, kata Allah, ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, perkataan yang wajar. Yang baik ya, yang wajar, yaitu apa? Sesuai dengan keperluan. Wajar sebatas keperluan. Nah, kalau Anda bicara sama suami terserah mau mendai-dai, mau naik turun, terserah. Ini kalau sama orang yang bukan mahram, ya, ada seperlunya saja. Seperlunya saja. Ingat rasa malu ya. Jaga diri, ya, menunjukkan pandangan, kerjakan ini semua. Mau ingin jadi wanita penghuni surga, ya. Kalau berkata-kata yang jelas, ya. Kemudian juga di antaranya, ya, tentu tidak berusaha menampilkan keindahannya pada lelaki, ya. Tidak berusaha perhiasannya pada lelaki. Lelaki yang bukan mahram tentunya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Ya. Wala dalam surat An-Nur, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Kata Allah, janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui ya ma yukhfina min zinati, ada gelang di kaki mereka. Sebagian wanita sengaja berjalan dengan enggak kaki supaya terdengar ada gemericik suara gelang ya. Ini enggak boleh meskipun tidak kelihatan kakinya. Meskipun tidak kelihatan apa? Kakinya. Meskipun tidak kelihatan kakinya. Bagaimana kalau kelihatan perhiasan? Itu perhiasan tersembunyi, kakinya tidak terlihat. Seorang berusaha tidak cari masalah. Jangan berusaha menimbulkan syahwat bagi laki yang lain. Maka para wanita harus punya rasa malu ya. Bukan kemudian tampil cantik di Facebook, pajang foto. Janganlah. Kalau begitu rubah sikap, mulai berubah ya. Mulai berubah. Kita bukan sedang tebar pesona di hadapan para laki. Ya, jangan. Kita punya rasa malu ya. Ya, kecuali kita harus tampilkan ada suatu permasalahan, ada suatu hal, ya silahkan. Tapi jangan sengaja untuk, kalau enggak grup wanita mungkin oke. Tapi kalau semua bisa melihat, laki bisa melihat, semua bisa mengakses. Jangan ya. Apalagi terlihat sebagian anggota tubuhnya. Lihat bagaimana Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, begitu ketika Rasulullah SAW mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang di bawah mata kaki di neraka. Maka dia minta izin, ya Rasulullah. Ya. Kami pingin di bawah mata kaki, kalau kata Rasulullah SAW, yurkhina sibran, bikin rok di bawah mata kaki 1 jengkal. Jadi di bawah mata kaki tidak apa, rokmu panjang sampai 1 jengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna, ya Rasulullah, kalau cuma 1 jengkal di bawah mata kaki akan terlihat, tersingkap kaki, enggak mau lihat kelihatan kaki. Tidak mau kelihatan kaki, enggak mau kelihatan. Kata Rasulullah SAW, yazidna yurkhina dhira'an wala yazid ala dzalik. Kata Nabi, boleh kalau gitu panjang 1 hasta di bawah mata kaki. Mereka tidak ingin kakinya kelihatan. Tidak ingin, sehingga mereka bikin rok panjang. Sehingga makanya rok tersebut mungkin berjalan, mungkin terkena najis, tapi kalau kena pasir dimaafkan dalam syariat. Karena ada kemaslahatan. Kemaslahatan bagaimana kaki-kaki wanita tersebut bisa tertutup.
Bukan malah bunyi-bunyikan supaya kedengaran ada sesuatu di gelang kakinya atau ada gemericik bunyi-bunyikan. Enggak. Lihat bagaimana rasa malu mereka. Lihatlah bagaimana Ibnu Abbas berkata kepada Atha, "Ala adulluka bimra'atin min ahli jannah?" Mau aku tunjukkan kepada engkau tentang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atu sauda. Inilah wanita berkulit hitam penghuni surga. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni usra, fa'dullah an yashfiyani." Ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan atau kerasukan jin. Ada dua tafsirannya. Aku kena penyakit ayan. Berdoalah agar Allah menyembuhkan aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, In syi'ti da'autu laki, wa in syi'ti wa in sabarti falakil jannah." Kau mau dua pilihan kata Nabi, saya doakan kau sembuh. Atau kalau kau mau kau sabar dan bagimu surga. Kata dia, Rasulullah, sabartu, aku bersabar. Asbir ya Rasulullah. Walakinni atakasyaf. Udu Allah alla atakasyaf. Ya Rasulullah, tapi saya kalau lagi kena ayan bisa jadi bagian tubuh saya terbuka ya Rasulullah. Saya akan bersabar dengan penyakit tersebut ya Rasulullah. Doakanlah aku kepada Allah kalau aku sedang lagi kumat tidak tersingkap. Kata Rasulullah SAW, ya. Subhanallah, dia wanita hitam. Tapi dia tidak ingin bagian tubuhnya terlihat, dia punya rasa malu. Dia bukan sebagian ibu-ibu, subhanallah, pamer sini, pamer ini, kelihatan lehernya, kelihatan ya, pakai baju yang seksi, kemudian ibu-ibu juga kalau olahraga harus pakai baju yang benar ya. Ya, saya bicara yang kalau belum ngaji yang mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Banyak ibu udah ngaji pakai baju, kemudian baju olahraga kelihatan stalaktit dan stalagmit ya. Benjolan-benjolannya kelihatan, ini enggak benar, ya, enggak benar. Itu bukan jilbab yang syar'i. Berusaha pakai jilbab yang syar'i. Kita hidup cuma sebentar, habis ini kita peot, habis ini kita keriput. Terus bertanggung jawab sama Allah. Allah buka file kamu begini dulu, begini, akan terbuka file semuanya. Tanamkan rasa malu dalam diri. Tanamkan kepada anak-anak untuk memiliki rasa malu. Ini diantara akhlak-akhlak mulia yang Allah ajarkan. Taib. Di antaranya yang Allah ajarkan juga jaga lisan. Jaga lisan, tidak ngejek orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Kata Allah setelah Allah menyebutkan janganlah sebagian kalian mengejek sebagian lain dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan ayat dalam surat Al-Hujurat, Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah melarang secara umum orang-orang beriman untuk saling mengejek. Kemudian Allah menyebutkan wanita secara khusus. Kenapa? Karena ejekan paling banyak timbul di antara wanita. Wanita kalau sudah mulai ngejek, banyak bahan untuk dijadikan bahan ejekan. Banyak. Bisa ngejek karena rumah temannya kotor, bisa ngejek karena suaminya kurang ganteng, bisa jadi ngejek karena anaknya mungkin nggak bersih, bisa diejek karena bajunya baju sudah usang, bisa jadi ngejek temannya karena HP-nya HP jadul, bisa ngejek karena tasnya tas murahan. Banyak hal bisa dia jadi bahan ejekan, banyak hal. Wanita seperti itu ya. Karena mungkin kurang kegiatan sebagian wanita ya. Makanya begitu. Laki-laki ya mungkin bikin bisnis pikiran nggak mikir masalah-masalah gitu. Ya, sebagian wanita seperti itu, tidak semua tentunya, sebagian ya. Allah ingatkan, asa yakuna khairan minhunna, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini kebanyakan seperti itu. Kenapa? Para ulama mengatakan, karena biasanya yang mengejek itu pasti sombong biasanya. Makanya Allah mengatakan asa an yakuna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Karena yang mengejek biasanya dia ngejek karena ada kesombongan, merasa dirinya tinggi. Merasa dirinya tinggi. Ya ukhti, kenapa anti merasa diri anti tinggi? Apa yang membuat anti merasa diri tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Sudah kita jelaskan bahwa yang menjadi patokan Allah bukan dunia. Bukan karena kecantikan, bukan karena kemahalan, kemewahan tas, bukan. Bukan karena sepatu yang indah, bukan karena jilbab yang mahal, enggak. Allah tidak melihat dari itu semua. Allah tidak melihat dari itu semua. Allah tidak melihat kepada paras anti. Anti sering ke salon kemudian kedudukan tinggi di sisi Allah, enggak. Saya ingatkan ya, bukan berarti saya menyuruh wanita tidak perhatian sama penampilan. Perlu dia perhatian penampilan untuk menyenangkan suami. Tapi bukan itu menjadikan bahan untuk mengejek yang lain. Anti bersih-bersih rumah anti bersih bukan berarti anti untuk mengejek rumah teman anti yang jorok, enggak boleh. Anti nasihati, ngapain ngomong di belakang? Ngejek, gibah, namimah. Siapa orang yang baik? Orang yang baik orang yang soleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa di antara kalian ya. Kamu dengan yang kamu ngejek, mana yang lebih baik di sisi Allah? Kamu tahu kamu lebih baik daripada dia? Siapa orang yang baik? Orang yang baik kalau dia selamat dari neraka jahanam itu baru baik. Anti yakin anti selamat dari neraka jahanam? Kalau anti tidak selamat dari neraka jahanam, anti lebih buruk daripada hewan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yasma'una biha wa lahum adhanun la yasma' wa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum absarun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi dengan banyak jin dan manusia. Kami penuhi neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berfikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih parah. Jadi kalau kita ini masuk neraka waliyadzubillah. Kalau anti masuk neraka anti lebih buruk daripada binatang ternak, terus anti merasa lebih hebat daripada wanita tersebut. Ada sebuah cerita, saya dengar cerita seorang saya cerita. Suatu hari seorang ulama dengan murid-muridnya, kemudian seorang Yahudi lewat. Yahudi tersebut cari gara. Syekh tersebut jenggotnya panjang. Dia bilang sama syekh tersebut. Dia bilang, "Syekh, ini dia Yahudi tersebut anjing." Dia bilang, "Ekor anjingku lebih baik atau jenggotmu yang putih itu?" Subhanallah. Di depan muridnya sudah mau hantam semua itu orang Yahudi. Dia bilang, Syekh, ekor anjingku ini lebih baik atau jenggotmu yang putih tersebut?" Ketika murid-murid sudah marah, kata Syekh tersebut, "Tenang. Saya tersebut jawab apa? Dia bilang, "Wahai fulan, kalau saya ternyata masuk neraka, saya lebih hina daripada anjingmu. Kalau saya tidak selamat dari neraka, saya lebih hina daripada anjing." Subhanallah, dia tidak balas, dia tidak. Subhanallah, orang Yahudi itu akhirnya masuk Islam. Dan ini benar. Allah tidak menilai dari ente suku mana. Memang ente suku Yahudi kemudian pasti masuk. Ente darah biru, ente keturunan ini. Enggak. Yang ente lihat adalah amal, ketakwaan. Siapa yang bisa jamin anti lebih baik daripada yang anti hina? Emang dia mungkin dia kurang bersih, mungkin ada akhwat mungkin kurang bersih, mungkin keteknya bau, mungkin ya. Tapi belum tentu anti lebih baik. Mungkin dia sholat malam, mungkin dia selalu taat kepada suaminya. Sementara anti mungkin penampilan bagus, bentak-bentak suami. Percuma, kalau gitu buat apa kita ngecek orang? Kaidah dalam kehidupan, ingat ini. Kaidah dalam kehidupan. Su'udzon terhadap diri, husnudzon pada orang lain. Lakukan itu. Kita jangan husnudzon sama dengan saya. Kita su'udzon, kita ini enggak tahu amal kita diterima atau tidak, kita ini masih banyak kekurangan. Sama orang anti husnudzon. Mungkin dia begitu karena enggak sempat, mungkin dia karena enggak punya uang, mungkin dia bau ketek karena enggak sempat ke salon, enggak punya duit ke salon, mungkin dia makan saja susah apalagi ngurusin beli alat kecantikan. Kita husnudzon sama orang. Kalau nanti mau kasih masukan ngomong, "Ya ukhti, kenapa saya lihat ukhti kayak kenapa enggak gini?" Bukan ngomong dengan nada mengejek, jangan. La yaskhar wala nisa'un min nisa'in, dan jangan wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayakuna khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Maka waspada ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini sebagian adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an ya. Semoga bisa dilaksanakan oleh para ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari sehingga para ibu-ibu sekalian bisa menjadi wanita yang solehah, kemudian bisa selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Hidup ini sebentar, ya sabar dengan adab-adab Al-Quran, jangan dilanggar, ya karena setelah ini kita akan menjadi wanita yang keriput, kemudian peot, kemudian meninggal, kemudian hisab.
Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.